Pengamat militer mengatakan pemeriksaan ulama di Puspomat bukti keseriusan TNI memproses Jenderal Dudung. Pemeriksaan koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP apa oleh pihak Puspomat terkait laporan dugaan penistaan agama oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman merupakan wujud visi misi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut pengamat militer dari ISIS, Khairul Fahmi, pemeriksaan tersebut untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pada hukum yang dibangun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kepada anak buahnya. Jika memastikan bahwa peran dan fungsi TNI dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuknya ya terkait kasus dari mana Jenderal Dudung dilaporkan para habaib dan ulama. Demikian ucap Khairul kepada kantor berita politik RMUM. Khairul menambahkan dengan memanggil KUHAP apa tersebut menjadi bukti keseriusan TNI menindak oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi ini bisa dikatakan keseriusan Panglima TNI terhadap penegakan hukum agar tidak dianggap tebang pilih. Demikian imbuhnya. Dia optimis kasus ini segera diproses dengan baik dan lancar di Puspomat TNI. Terlebih adanya upaya pemanggilan dari pihak ulama dan habaib. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil yang dikeluarkan tim penyidik dari polisi militer. Tentu saja ini harus diproses. Setelah itu bisa disimpulkan apakah laporan itu layak atau memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Demikian tandasnya. Hingga malam ini pelapor Jenderal Dudung masih di BAP di Puspomat. Pelapor Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman hingga Rabu malam masih berada di markas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan mereka terhadap Jenderal Dudung terkait dugaan penghinaan agama. Wakil Ketua Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP APAL, Novel Bamukmin mengatakan bahwa pihak pelapor yakni atas nama Al-Syahrudin masih melakukan pemeriksaan dan dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Masih BAP sekarang isoma atau istirahat salat makan. Masih lanjut setelah jam 7, demikian ujar Novel. Pemeriksaan tersebut, kata Novel, telah berlangsung sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini masih berlanjut hingga malam hari di markas Puspomat, Jalan Merdeka Timur nomor 17 Gambir, Jakarta Pusat. KUHAP APA telah melaporkan Jenderal Dudung ke Puspomat pada Senin, 28 Januari atas dugaan penistaan agama karena mengeluarkan pernyataan Tuhan bukan orang Arab. Laporan KUHAP APA ini pun direspon positif oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Panglima TNI mengatakan, pasti Jenderal Dudung diproses. Wajib. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan TNI akan proses Jenderal Dudung yang dilaporkan oleh Koalisi Ulama soal ujaran Tuhan bukan orang Arab. Jenderal Andika mengatakan TNI wajib memproses semua laporan yang masuk ke Puspomat. Walau itu yang dilaporkan adalah Jenderal Dudung, laporan tetap wajib diproses. Kami punya kewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dan kita sudah mulai Senin kemarin. Demikian jelas Jenderal Andika dikutip dari Kompas pada Jumat 4 Februari 2022. Pasti Jenderal Dudung diproses, dia mengatakan Senin pekan ini, jajaran Puspomat sudah merapatkan laporan Koalisi Ulama kepada Jenderal Dudung itu. Senin kemarin sudah rapatkan langkah-langkahnya akan dijadwalkan pemeriksaan dari pelapor, sehingga kita tahu persis, demikian ujarnya. Langkah-langkah pemrosesan laporan Jenderal Dudung juga sudah dilakukan termasuk mengagendakan pemeriksaan pelapor sampai beberapa saksi. Proses-proses permintaan keterangan dari pelapor, kemudian konfirmasi ke beberapa pihak termasuk hadirkan beberapa saksi ahli untuk memastikan kami pahami konten tuntutan maupun yang diucapkan Jenderal Dudung. Demikian jelas Andika. Panglima TNI itu menegaskan TNI pasti akan menindaklanjuti laporan terhadap Jenderal Dudung. Namun demikian, sampai saat ini TNI belum bisa berkesimpulan atas ucapan Jenderal Dudung, sebab masih memeriksa beberapa pihak gitu. Kami pasti akan tindak lanjuti walaupun teman ini belum bisa memastikan itu apa yang dilaporkan kan tertulis ke Puspomat, sehingga kita perlu dengarkan langsung. Itu prosedur, intinya sama dengan peradilan umum, penyidiknya dari polisi militer. Demikian ujarnya. Tuhan bukan orang Arab diketahui pada acara podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube pada November 2021. Jenderal Dudung mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ya Tuhan, ya Allah subhanallah ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Demikian kata Dudung.
Buntut dari kata-kata tersebut, belakangan Koalisi Ulama melaporkan Jenderal Dudung ke Puspomat. Diduga hina agama, Kasta Dudung dilaporkan ke Puspomat. Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habib dan pengacara anti penodaan agama melaporkan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Dudung Abdurrahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD. Dudung dilaporkan terkait dugaan penodaan agama dari pernyataan Allah bukan orang Arab. Jadi tidak sepantasnya secara etika dan secara hukum terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab, ujar Koordinator Koalisi Ulama Damai Hari Lubis seperti dikutip dari pernyataan resmi Minggu 30 Januari. Laporan tersebut telah dilayangkan kepada pihak Puspomat pada 28 Januari 2022 lalu. Damai mengklaim laporan diterima oleh pihak Puspomat bernama Agus Prasetyo. Dia menilai hukum harus ditegakkan meski Dudung berpangkat jenderal dan menyandang status kasat. Damai menyebut Dudung sekionya memiliki kepribadian dan kebijakan yang patut ditunggu dan ditiru. Dan secara hukum, ucapan sang jenderal sebagai seorang perwira tinggi ini perilaku tidak elok. Selain sebagai seorang muslim, dan pernyataan ini menurut pendapat saya adalah bagian dari tindak pidana formil dan merupakan delik umum, kata dia. Damai berharap Puspomat lekas mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dudung. Ia mengatakan laporan dibuat sudah sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Harapan kami adalah semoga maraknya peristiwa delik penodaan agama, ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum individu-individu dan atau kelompok yang ada dapat dituntaskan secara due process dan equal dengan berpedoman sesuai konstitusional, ucapnya. Sebagai informasi, pernyataan Dudung yang dipersoalkan Koalisi Ulama, Habib dan pengacara anti penodaan agama terlontar pada acara podcast Studi Corbuzier yang tayang di kanal YouTube pada November 2021. Dalam acara itu, Dudung bercerita beragam persoalan hingga menyinggung soal pentingnya bersedekah dan menolong orang. Pada momen ini, Dudung mengungkap cara dirinya berdoa kepada Tuhan. Kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel saja. Ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia saja karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang, kata Dudung. PA212 curiga Jenderal Dudung sedang tutupi ketakutan hadapi laporan di Puspomat. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dicurigai sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Pusat Polisi Militer AD atau Puspomat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum atau Ketum Persaudaraan Alumni atau PA212 Ustadz Selamat Ma'arif menanggapi pernyataan Dudung yang menyinggung nama Habib Rizik Syihab atau HRS dan Habib Bahar bin Smith atau HBS baru-baru ini. Patut diduga dia sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Puspomat yang direspon Panglima TNI. Demikian ujar Selamat. Laporan ke Puspomat tersebut diketahui dilakukan oleh Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP APA. Target pernyataan Dudung soal Tuhan bukan orang Arab. Bahkan Selamat juga curiga Dudung terindikasi terlibat dalam kriminalisasi terhadap Habib Bahar dan Habib Rizik, sekaligus sedang menunjukkan indikasi keterlibatannya dalam kriminalisasi HRS dan HBS. Demikian pungkas Selamat. Dalam pernyataan baru-baru ini disampaikan saat membahas isu radikalisme. Dudung berbicara soal balasan terhadap perbuatan seseorang. Coba kalau Habib Smith itu enggak usah ngomong macam-macam, sudahlah Rizik juga. Pulang dari sana sudah nggak usah macam-macam. Berbuat yang baik, nggak usah ngata-ngatain. Demikian kata Dudung di Mabes TNI AD Jakarta pada Senin 7 Februari. Sudah apa yang terjadi dalam diri kita itu identik sebenarnya dengan apa yang kita perbuat ke orang lain. Kalau kita baik, kalau kita jelek, pada orang tinggal tunggu aja pasti akan ada balasan. Demikian sambung Dudung. Dudung juga menyinggung soal baliho Habib Rizik yang pernah diturunkannya. Ia menyebut penurunan baliho tidak serta-merta dilakukan tanpa sebab. Saya sudah melihat latar belakang sejarahnya bagaimana Rizik Syihab itu memberikan ujaran-ujaran kebencian, bahkan mengatakan pimpinan negara kita yang tidak bagus. Saya lihat kok, kenapa gak ada yang berani ya? Demikian kata Dudung. Singgung Jenderal Dudung, Selamat Ma'arif mengatakan menunjukkan indikasi keterlibatannya dalam kriminalisasi HRS-HBS. Ketua Umum atau Ketum Persaudaraan Alumni atau PA212 Selamat Ma'arif menyinggung Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Selamat juga menduga Dudung terlibat dalam kriminalisasi terhadap Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab.
Ia juga curiga Dudung sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Pusat Polisi Militer AD atau Puspomat. Hal itu disampaikan oleh menanggapi pernyataan Dudung yang menyinggung nama Habib Rizik Syihab atau HRS dan Habib Bahar bin Smith atau HBS baru-baru ini. Patut diduga dia sedang menutupi ketakutan dan kepanikannya menghadapi laporan di Puspomat yang direspon Panglima TNI. Demikian ujar Selamat kepada kantor berita politik pada Selasa, 8 Februari. Sekaligus sedang menunjukkan indikasi keterlibatannya dalam kriminalisasi HRS dan HBS. Demikian pungkas Selamat.